Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 6 program studi PG PAUD. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi kemarin, yaitu kuartil, desil, dan persentil data kelompok. Jadi nanti yang kita bahas atau yang kita kembangkan, bukan kembangkan sih, yang kita pelajari yaitu data kelompok. Jadi nanti kan minggu depannya UTS nih. Jadi yang kalian pelajari itulah data kelompok, bukan data tunggal. Data tunggal itu kan 1 sampai 10. Seperti 1 sampai 10 kan bisa dihitung kan, kuartil, desil, persentilnya di mana kan gitu. Nah, kalau datanya itu sampai 80, sampai 90, sampai 100, sampai 200-an semisal. Nah, itu kan kita nggak bisa menggunakan data tunggal. Kita harus menggunakan data berkelompok. Jadi data berkelompok itu ada yang namanya interval, kelas intervalnya, terus frekuensinya, terus frekuensi kumulatifnya itu bagaimana. Nah, jadi nanti ketika kalian UTS dan saya akan memberikan satu soal saja, ini kan bocoran nih. Kalian kalian akan mengerjakan suatu soal satu saja, nanti diselesaikan dikerjakan sendiri, nanti mungkin kalau besok online mungkin diupload di Google Form mungkin. Nah, nanti kalian mengerjakan menggunakan metode data tunggal. Jadi kalau saya menerangkan data berkelompok, jadi nanti kalau saya menerangkan data tunggal dan data kelompok itu hanya perbandingan, data tunggal itu seperti ini ya, kalau data berkelompok seperti ini. Oke, mungkin itu. Nanti jangan seperti kemarin saya beri tugas yang kedua, kalian mengerjakan dengan data tunggal. Mau kalian itu saya beri tugas untuk mengerjakan data berkelompok. Karena apa? Karena ya yang diperlukan untuk kalian skripsi itu ya seperti ini salah satunya. Terus setelah UTS nanti kalian akan saya ajari, insya Allah ya, ini cuma rencana, ini perubahan rencana. Kemarin kan kita mengikuti yang namanya kontrak kuliah. Di situ kan ada yang namanya ada yang namanya sebaran materi. Nah, nanti saya akan memberikan di setelah UTS itu saya akan rubah. Kalian akan saya berikan SPSS. Jadi kalian kan tidak akan menggunakan terlalu jelimet hitung-hitungan statistika matematika secara matematika, karena matematika itu tidak menggunakan SPSS. Matematika itu wajib menggunakan ya seperti ini, menghitung variabel bebasnya berapa, terus menghitung datanya berapa, itu dihitung secara manual. Ketika kalian menggunakan SPSS itu akan lebih dipermudah. Jadi nanti ketika setelah semester UTS ini, insya Allah saya akan memberikan SPSS. Oke, kita lanjut saja. Pengertian dari kuartil, yaitu kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar. Istilah kuartil dalam kehidupan kita sehari-hari dikenal istilah kuartal. Dalam dunia statistik, yang dimaksud dengan kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4 dari N atau datanya. Jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama yaitu Q1, kuartil kedua yaitu Q2, dan kuartil ketiga yaitu Q3. Selanjutnya, ketiga kuartil ini yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/4 N, seperti terlihat di bawah ini. Jalan pikiran serta metode yang digunakan adalah bagaimana yang telah kita lakukan pada saat kita menghitung median. Hanya saja kalau median membagi seluruh distribusi data menjadi 2 bagian yang sama besar, maka kuartil membagi seluruh distribusi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi ini adalah cara untuk menghitung kuartil data tunggal. Ini sebagai perbandingan saja, jadi jangan kalian nanti ketika saya memberikan soal, kalian jangan menggunakan rumus ini. Ini adalah data tunggal, ini yang sudah kalian
pelajari ketika kalian SMA kalau nggak salah. Nah, rumusnya apa? Rumusnya yaitu Q1 sama dengan 1 kali N plus 1 ditambah 4. N-nya itu apa? Jumlah datanya. Atau yang kedua Q2-nya yaitu 2 kali N plus 1 dibagi 4. Atau Q3-nya yaitu 3 kali N plus 1 dibagi 4. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya yaitu tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data-data tersebut. Nah, N-nya ada berapa? N-nya jumlah datanya ada 14, ditambah 1 yaitu 15, dibagi 4 kan 3 kali 1. Memperoleh 3/4, yaitu Q1-nya terletak pada Q1 yaitu X3 plus 3/4 dikali X4 dikurangi X3 sama dengan 4 ditambah 3/4 yaitu 4 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 4, 0 dikali 3/4 yaitu 4. Terus selanjutnya letak Q2 adalah 2 dikali 14 tambah 1 memperoleh 7/7,5 yaitu Q2-nya terletak pada X7 ditambah setengah kali X7 dikurangi X6 sama dengan 7 ditambah setengah kali 7 dikurangi 7, 0 yaitu 7. Letak Q3 sama, kita memperoleh 11 1/4 yaitu Q3-nya terletak pada X11 ditambah 1/4 dikali X12 dikurangi X11 sama dengan 8 ditambah 1/4 9. Kita peroleh 8/4 atau 8,25. Nah, selanjutnya yaitu kuartil data kelompok, yaitu rumus kuartil data kelompok ini yaitu Q1 sama dengan L ditambah I per 4N dikurangi CF. CF itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas dikali I dibagi dengan F. Nah, Q yaitu kuartil, L itu titik bawahnya, titik bawah kelas, terus N-nya itu banyaknya data. Nah, I-nya kuartil 1, 2, I-nya itu kan kuartil 2, 3. Nah, CF-nya yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas, terus frekuensi kelas kuartil I yaitu panjangnya kelas. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat panjangnya kelas, nanti kalian bisa hitung manual. Manual sendiri 87 sampai 108 itu panjangnya berapa? Dan ini datanya, frekuensinya datanya ada 25. Nah, di mana intervalnya ini, kelas intervalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapatkan data yaitu N-nya sebanyak 25. 1/4 N yaitu 1/4 dikali 25 sama dengan 6. 6 ketemu frekuensinya 6, jadi kita cari yang 6 yaitu 109. 109 dikurangi 0,5 sama seperti kemarin caranya 108,5. Nah, CF-nya berapa? CF itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas. Jadi frekuensi sebelum kelas ya frekuensi kelasnya. Nah, sebelum kelasnya berapa? 2. Nah, sama. Yaitu kita tinggal terus frekuensinya 6, I-nya yaitu 22. Jadi kita tinggal masukkan saja memperoleh 124,08. Sama untuk kuartil ketiganya. Tinggal kita ganti 3/4N. 3/4N kuartil ketiganya kita memperoleh 18 di frekuensi 18,7 yaitu terletak dan kita peroleh batas bawahnya yaitu 153 dikurangi 0,5 sama, dan kita tinggal masukkan saja yaitu kita kuartil ketiga yaitu memperoleh 156,625. Nah, ya, ini cepat saja karena ini termasuk nanti akan masuk ke dalam soal UTS. Terus pengertian dari desil, ini desil adalah titik atau skor
atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/10n. Jadi di sini kita jumpai sebanyak 9 buah titik desil, di mana ke-9 buah titik desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Kegunaan desil adalah untuk menggolong-golongkan suatu distribusi data ke dalam 10 bagian yang sama besar, kemudian menetapkan subjek-subjek penelitian ke dalam 10 golongan tersebut. Nah, ini adalah rumus data tunggal dari desil. Desil yaitu rumusnya yaitu DS. S itu desil pertama, desil kedua, desil ketiga, dilambangkan D1, D2, D3 sampai 10. Desil yaitu DS sama dengan 1 kali N plus 1 dibagi 10 dan seterusnya. Nah, contohnya yaitu diketahui ada sebaran data di sini, tentukan desil kedua dan desil ketiga. Caranya yaitu data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, terus letak desil kedua diurutkan data kedua yaitu 2 dikali 10 ditambah 1/10 yaitu 2,2. D2 terletak pada urutan 2,2 sehingga D2 yaitu X2 ditambah 2,2 yaitu 2 X2 ditambah 0,2 X3 dikurangi X2 yaitu 5 ditambah 0,2 ditambah dikali 5 kurang 5 karena X3-nya itu 5, X2-nya 5 yaitu 0. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Dan sama untuk desil kedua, kita peroleh urutan yaitu 4,4 di mana X4 ditambah 0,4 X5 dikurangi X4 di mana X5-nya itu 7, X4-nya 6. Kita peroleh yaitu 1 0,4 tambah 1 0,4. 6 kali 0, ditambah 0,4 yaitu 6,4. Nah, berikut adalah data berkelompok, desil data berkelompok dengan rumus DSI. I itu adalah letak desilnya 1 sampai 10 sama dengan L titik bawah tadi ditambah I banyaknya I itu kan desilnya yaitu per 10N dikurangi CF yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas. Tadi seperti yang yang atas tadi. Dikali I dibagi dengan FD yaitu frekuensi kelas desil. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya yaitu tentukan desil ke-7 dari data tabel berikut. Nah, nanti ya sama untuk soal-soalnya untuk kalian nanti. Jadi nanti ada data berkelompok, kalian buat frekuensinya. Setelah frekuensinya nanti akan saya tanya untuk median, rata-rata, median dan modusnya. Selanjutnya hitung desil dan sampai persentilnya. Ya. Nah, ini kita lihat sama kelihatannya. Untuk contohnya, frekuensinya banyaknya kelas yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Terus panjang intervalnya 22 tadi. Terus banyaknya data yaitu 25. Nah, di sini adalah desil ke-7 ditanyakan. Nah, ditanyakan yaitu desil ke-7, N-nya sebanyak 25, kita masukkan 7 dibagi 10N, N-nya yaitu 25, memperoleh 17,5. Nah, kita lihat 17,5 terletak di mana. Terus kita cari yang kelas bawahnya yaitu kita peroleh 131 dikurangi 0,5 kita peroleh 130,5. Dan pada CF-nya yaitu frekuensi kumulatif dikurangi sebelum kelas. Jadi frekuensi kumulatifnya yaitu sebelumnya yaitu 2 ditambah 6 yaitu 8, FD-nya yaitu 10. I-nya yaitu 22, kita tinggal masukkan yaitu rumusnya di desil 7 sama dengan L ditambah 7/10N dikurangi CF dikali I dibagi FD kita peroleh 151,4. Nah, nanti sama untuk ketika saya tanya desil ke-7 itu sama juga mengerjaannya dengan desil ke-5 atau ke-3. Nanti hitungannya juga sama seperti ini. Terus selanjutnya yaitu pengertian persentil atau PS. Persentil adalah titik atau skor atau nilai
yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, karena itu persentil sering disebut ukuran perseratusan. Nah, persentil yang biasa dilambangkan dengan P adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar, karena itu persentil sering disebut ukuran perseratusan. Titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar itu ialah titik-titik P1, P2, P3 sampai P99. Jadi di sini kita dapati sebanyak 99 titik persentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar. Masing-masing besarannya yaitu 1/10n atau 1%. Mana tadi? Loh, mana? Nah, ini adalah data tunggal untuk persentilnya itu dengan rumus PS sama dengan 1 kali N ditambah 1 dibagi 100 sampai dengan PS 99 yaitu 99 dikali N tambah 1 dibagi 100. Nah, contoh soalnya seperti ini, tentukan letak P20 serta nilai dari data berikut. P20 dari data berikut yaitu sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di situ kan kita bisa melihat, bisa menghitung kalau data tunggal gampang. Data diurutkan dari kecil ke besar. Letak persentil 20 yaitu 20 dikali N, yaitu N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, yaitu 1 kali 9 tambah 1 dibagi 100. Jadi persentil ke-20 terletak pada data kedua yaitu 32. Selanjutnya, persentil untuk data kelompok yaitu PSI, L ditambah I per 100N dikurangi CF dikali 1 dibagi FD. Nah, ini adalah keterangannya, D itu persentil, PS maksudnya. PS itu persentil, L itu data titik bawah, N itu banyaknya data, I-nya itu persentil 1 sampai 100, CF-nya yaitu frekuensi kumulatif dikurangi frekuensi sebelum kelas. Nah, frekuensi kelas persentil. Terus yaitu panjangnya kelas, kita lihat contohnya saja, yaitu sama dengan contohnya tadi. Kita memiliki 5 kelas 1 sampai kelas 5. Terus panjangnya interval yaitu 22, 287 sampai 108 itu 22. Terus banyaknya data yaitu sebanyak 25. Nah, di sini kita hitung PS-nya yaitu sebanyak PS berapa tadi? Tentukan persentil 94 dari data tabel berikut. Nah, kita hitung aja PS 94. N-nya berapa? N-nya 25. Terus kita hitung 94 dibagi 100 N, yaitu 94 dibagi 100 kali 25, kita peroleh frekuensinya yaitu 23,5. Letaknya di mana? Kita cari. Nah, L yaitu titik bawah, yaitu kita temukan 175 dikurangi 0,5 sama dengan 174,5. Nah, CF kumulatifnya yaitu tadi kita hitung yaitu mendapat 22. FPS-nya yaitu 3, I-nya yaitu 22, kita masukkan sesuai, substitusikan sesuai dengan rumusnya yaitu, dan hitung yaitu PS 94 sama dengan L ditambah 94 per 100 dikurangi CF dikali I dibagi dengan FD, dimana kita peroleh yaitu 185,5. Nah, ini adalah contoh-contoh gampang sekali, nanti akan mendapatkan soal dari saya nanti, nggih. Jadi nanti UTS-nya yaitu dari kemarin di atas saya jelaskan, kalian akan saya akan berikan data berkelompok, kalian buat tabel distribusi frekuensi satu saja untuk mencukupi data semuanya. Jadi kalian latih di rumah untuk mengerjakan distribusi frekuensi dari awal sampai kuartil, desil, dan persentil ini dari data berkelompok. Catatan ya, data berkelompok, jangan data tunggal. Okay?
Sudah, mungkin itu yang bisa sampaikan dari sini. Insya Allah gampang-gampang, masih gampang. Untuk nanti setelah UTS kita akan membahas tentang SPSS insya Allah ya. Soalnya kemarin saya belum menggunakan SPSS. Nanti saya carikan tutorial-tutorialnya atau mungkin kalian sudah tahu SPSS itu apa. Oke, mungkin nanti kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.